Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga doa-doa Anda bersama keluarga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video ini saya dokumentasikan cara melakukan perawatan perangkat pengereman pada rem motor model Cakram, khususnya pada motor KLX 150. Sebelumnya saya sampaikan jika video ini durasinya cukup panjang, karena pada video ini saya dokumentasikan cara membongkar pasang, membersihkan, penggantian minyak rem, sekalian penggantian kanvas rem. Sekedar opini saya saja, bahwa perangkat pengereman ini fungsinya sangat vital sekali, sehingga perlu melakukan perawatan secara berkala. Dan perawatan ini tidak bisa diabaikan. Tidak hanya pada pengereman pada motor, pengereman pada mobil juga sama. Karena saya memiliki pengalaman pada rem mobil yang mengunci, dan penyebabnya itu hampir sama seperti pada pengereman motor yang ada pada video ini. Permasalahan pada pengereman motor ini adalah rem itu kurang pakem, rem terasa pejal. Setelah melakukan pengereman dan pedal rem dilepas, rem itu masih terasa mengerem, atau bahasanya itu rem itu nyangkut gitu ya, atau lengket. Kita lihat di sini, master rem itu aman, berfungsi normal. Kita lihat pada bagian kaliper remnya. Kita lihat di sini, saat pedal rem ditekan atau diinjak, piston rem keluar, kemudian kita lepas pedalnya. Saat dilepas, terlihat di sini piston rem itu lama untuk kembali masuk ke dalam kaliper rem. Masalah berikutnya, seharusnya saat pedal rem itu ditekan, kaliper rem ini bergerak, atau kaliper rem ini memiliki gerak bebas. Bisa dikatakan kaliper rem ini ada godaknya sedikit gitu. Nah, pada kaliper rem ini tidak ada pergerakan sama sekali setelah rem itu diinjak. Langsung saja kita proses. Pertama kita lepaskan kaliper remnya. Untuk mempermudah proses pengerjaan, kita kendorkan dulu semua baut yang mengikat kaliper rem ini. Pertama kita kendorkan dua baut dudukan atau bracket kaliper rem ini. Berikutnya kendorkan baut banjo selang rem ini. Berikutnya kendorkan dua baut penahan kanvas rem ini. Selanjutnya kendorkan baut nepel pembuangan ini. Jika baut sudah kendor semua, baru lepaskan dua baut bracket kaliper ini. Tinggal angkat ke atas kalipernya dan terlepas. Kemudian tarik baut penahan kanvas remnya. Selanjutnya lepas kanvas remnya. Masalah pertama pada dua pen kaliper yang menempel pada bracket ini. Keadaan normalnya saat pen ini ditekan masuk, pen ini seharusnya bisa kembali keluar lagi. Tapi pada pen kaliper ini saat ditekan masuk, pen ini tidak mau kembali keluar. Kita lepaskan pen kaliper yang ini. Kondisinya kering teman-teman ya. Kita lihat pen yang besar bagian atas. Dan ini sudah berkarat. Untuk pen yang satunya ini tidak perlu dilepas ya. Dan inilah yang menjadi penyebab kaliper rem itu tidak memiliki gerak bebas, karena pen ini macet. Langkah selanjutnya, kita cek dan keluarkan piston remnya. Cara mengeluarkan piston rem ini tidak perlu ditarik menggunakan tang. Caranya ditekan saja pedal remnya sampai piston rem itu hampir lepas seperti ini.
Dan masalah kedua, ini pada piston remnya. Pada piston rem ini terlihat sudah bernoda kerak hitam seperti ini. Berikutnya kita lepaskan baut banjo ini. Kita lepaskan dulu dua seal kaliper ini. Melepasnya gunakan alat yang aman ya. Jangan sampai melukai atau memutus seal ini. Untuk melakukan perawatan rem ini, teman-teman bisa mengerjakan sendiri di rumah. Yang penting kuncinya itu kerjakan dengan sabar, jangan tergesa-gesa, dan dikerjakan dengan telaten. Suatu pekerjaan yang dilakukan dengan sabar pasti hasilnya juga akan memuaskan dan maksimal. Ini karet yang menempel pada pen kalipernya. Selanjutnya, bersihkan komponen dari kerak dan noda. Teman-teman bisa membersihkan menggunakan sikat gigi seperti ini dan gunakan sabun krim atau sabun colet seperti ini. Jangan melakukan pembersihan menggunakan pertalite atau pertamax ya, karena cairan tersebut dapat merusak karet-karet. Kita bersihkan piston remnya menggunakan sikat dan sabun. Untuk kerak yang membandel atau karat yang tidak mau hilang, teman-teman bisa membersihkannya dengan cara diamplas menggunakan amplas yang paling halus. Ini saya menggunakan amplas ukuran 2000. Selanjutnya bersihkan dalaman kaliper seperti ini. Bersihkan pen kaliper sampai benar-benar bersih dari kerak dan karat. Intinya kita bersihkan komponen pengereman ini sampai bersih dari noda. Langkah terakhir kita bilas sampai bersih. Jika sudah, kemudian kita keringkan dari air. Proses pengeringan bisa menggunakan udara bertekanan atau bisa dengan cara dijemur. Langkah selanjutnya, kita melakukan pembersihan master remnya. Pertama, lepaskan tuas master rem dari pedal remnya. Kendorkan baut pengikat master dengan rangka. Selanjutnya, kendorkan baut banjo master remnya. Kita lepaskan plat sepi atau pengunci tuas master rem menggunakan tang jepit seperti ini. Nah, ini penuh dengan karat seperti ini ya. Selanjutnya, tarik seal master remnya. Selanjutnya kita bersihkan master remnya. Kita sikat noda kotoran dan karat yang menempel menggunakan sikat dan sabun seperti ini. Jika dipastikan sudah bersih, bilas menggunakan air sampai bersih. Kemudian keringkan semua komponen master remnya. Pastikan semua komponen kaliper dan master rem sudah kering. Selanjutnya kita rakit kembali. Pertama kita masukkan seal kalipernya. Seal yang tebal kita masukkan pada celah bagian bawah. Seal ini harus masuk presisi pada celahnya ya. Jika seal ini sudah tidak bisa masuk presisi atau seal ini sudah melar, diharuskan untuk mengganti dengan seal yang baru. Kemudian masukkan seal yang kecil pada celah kaliper bagian yang atas. Jika dua seal sudah masuk sempurna, masukkan piston remnya dengan hati-hati. Posisikan piston rem dengan presisi terlebih dahulu, kemudian tekan masuk pistonnya. Jika tidak mempunyai alat untuk memasukkan piston ke kaliper, bisa menggunakan kunci seperti ini. Ini untuk menekan piston remnya. Masukkan piston rem sampai mentok seperti ini. Selanjutnya, kita pasang pen kalipernya. Lumasi dulu menggunakan grease atau gemuk kedua pen kaliper seperti ini. Kita kencangkan pen kaliper ini. Selesai, kita coba tekan pen kalipernya. Dan ini sudah
kembali berfungsi normal. Saat pen ditekan, pen ini bisa kembali terangkat keluar seperti ini. Selanjutnya pasang plat penahan kanvas rem, kemudian kita pasang baut banjo selang remnya. Kita pasang kanvas rem baru. Berikutnya kita lumasi baut penahan kanvas rem ini menggunakan grease. Tujuannya supaya tidak mudah berkarat dan saat proses pelepasan di kemudian hari itu akan lebih mudah. Kita masukkan, kemudian kita kencangkan. Langkah berikutnya kita rakit komponen pada master remnya. Kita masukkan seal master rem. Hati-hati saat memasukkan sealnya, perlahan-lahan saja. Kita cari selahnya, jangan sampai seal ini robek. Jika sudah masuk, tekan seal master rem sampai mentok ke dalam, kemudian pasang tuas master remnya. Selanjutnya pasang klip penguncinya. Pastikan klip pengunci ini benar-benar masuk ke dalam celah atau housingnya. Kemudian kita berikan grease. Posisikan karet pelindung debu ini dengan pas. Selanjutnya, pasang master rem pada posisinya kembali. Berikutnya kita isi minyak rem sampai minyak rem itu keluar melalui lubang master rem seperti ini. Jika minyak rem itu sudah mulai menetes keluar, pasang selang remnya. Kencangkan baut banjo selang rem ini. Kaliper rem ini kita turunkan atau kita arahkan ke bawah seperti ini supaya minyak rem itu cepat mengalir. Jika minyak rem sudah terlihat keluar menetes melalui lubang nepel pembuangan ini, kemudian kita tutup nepelnya. Selanjutnya kita pasang kaliper pada bracketnya dan kencangkan bautnya. Proses selanjutnya kita bleeding dan keluarkan angin dari perangkat pengereman. Kalau minyak rem sudah mengalir, proses blending atau mengeluarkan udara akan sangat mudah dan sangat cepat. Siapkan wadah botol yang sudah diberi selang seperti ini. Tancapkan ujung selang wadah baut nepel, biarkan gelembung-gelembung udara itu keluar sampai bersih dari dalam kaliper. Jika gelembung udara sudah tidak keluar lagi, proses blending kita lanjutkan. Kencangkan sedikit baut nepel, kemudian tekan pedal rem sampai mentok, kemudian kendorkan baut nepelnya. Jika minyak rem sudah muncrat keluar, kencangkan baut nepelnya. Jika baut nepel sudah kencang, lepaskan pedal remnya. Lakukan cara tersebut beberapa kali sampai benar-benar tidak ada sedikit pun udara yang keluar dari kaliper rem. Prosesnya sudah selesai. Bersihkan area yang terkena minyak rem menggunakan air. Lebih baik lagi jika dicuci menggunakan sabun, karena sifat minyak rem itu yang keras, ini bisa merusak lapisan cat ya. Langkah terpenting adalah cek kekencangan semua baut yang berada pada kaliper rem dan master rem. Pastikan semua baut sudah mengikat kuat dan cek fungsi remnya. Jangan sampai ada kesalahan atau malfungsi dari perangkat pengereman ini, karena perangkat pengereman ini bersifat sangat vital untuk keselamatan berkendara. Sekarang fungsi rem sudah kembali normal seperti ini, prosesnya sudah selesai. Cukup sekian, mohon maaf jika videonya terlalu panjang dan jika penjelasan kurang gamblang. Semoga video ini ada nilai manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.